warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sigit Bambang Mursito SSI, yang saya hormati Ibu CGP, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah tentunya kita pada kegiatan diseminasi pada siang ini, dan alhamdulillah juga Ibu CGP tentunya sudah siap, dan nanti kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang lebih tentunya bagaimana disiplin positif. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan. Untuk itu marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Sigit, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua, beserta dengan Bapak Ibu guru CGP ya, calon penggerak di angkatan 11. Di siang ini kita mengadakan aksi nyata dengan judul diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke acara tersebut, ada baiknya Bapak Pemula selalu mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di lab kimia tercinta ini di SMA Negeri 1 Sulang. Semoga acara aksi nyata diseminasi budaya positif ini sangat berguna baik untuk calon guru penggerak ataupun untuk Bapak Ibu guru semua. Karena di pendidikan calon guru penggerak ini akan berlangsung selama 6 bulan, nanti akan berakhir di Desember 2024. Ini salah satu syarat atau kegiatan atau aksi nyata atau tugas-tugas dari semua Bapak Ibu guru yang mana harus diselesaikan ya. Nanti kalau yang belum jadi calon, bisa jadi calon, nanti minimal HP-nya aktif gitu. Karena harus kirim tugas. Begitu bagus, semoga sukses untuk CGP angkatan 11 di SMA Negeri 1 Sulang, semoga lancar, bisa lulus dengan dapat nilai sangat baik di Desember nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk motivasi dari Bapak Sigit Bambang Mursito. Tentunya doa kami juga untuk Ibu CGP, semoga lulus dengan memuaskan. Amin. Selanjutnya adalah penyampaian diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Dian Rahmawati. Selanjutnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata budaya
budaya positif yang saya hormati. Terima kasih diberi kesempatan untuk saya memenuhi tugas calon guru penggerak tentang budaya positif. Nanti kita akan belajar dan sharing bersama-sama tentang penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, tidak usah berkenalan ya, sudah garis bawah semuanya. Nama saya Dian Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rembang. Sebelum kita mulai, yuk biar semangat tidak mengantuk, silakan nanti kita akan tersenyum selama 30 menit dengan 30 detik, tersenyum selama 30 detik dengan teman rekan sebangkunya. Silakan berhadapan. Wah, Bapak, aku sama siapa ya? Oh ya, silakan. Ini berhadapan ya. Ini berhadapan. Silakan berhadapan. Jangan monggo yang 30 detik, silakan berhadapan. Tersenyum ya, 30 detik. Pak, ini kan sinten? Silakan tersenyum. Ini untuk motivasi kita agar sering berbahagia selalu, ya Bapak Ibu. 30 detik. Nah, ya oke, minum. Monggo Bapak Ibu tersenyum selama 30 detik. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sudah cukup. Nah, selanjutnya ada kesepakatan forum diseminasi. Di sini sudah ada dua yang saya sertakan. Yang pertama, menghargai siapapun atau menghargai pendapat dari teman, kemudian menjadi pendengar yang baik. Monggo Bapak Ibu bisa ditambahkan. Silakan. Kalau mau ke belakang, minta izin lebih dahulu. Ya. Baik. Kalau mau ke belakang, izin jika ke belakang. Kemudian ada tambahan lagi. Silakan Bu Sri. HP di silent. HP di silent. Ini dijadikan satu atau dipisah? Bisa saja. HP di silent. Terus tadi apa? Tunjuk jari jika bertanya. Monggo satu lagi, Pak Mikin, mungkin ada pendapat? Tidak boleh makan atau minum di ruangan. Bagaimana? Silakan. Tidak diperbolehkan Makan dan minum saat pelaksanaan makan dan minum tidak boleh saat kegiatan gitu ya. Kegiatan sudah ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati untuk keyakinan atau kesepakatan forum diseminasi
partisipasi pada hari ini? Siap, bisa ya? Oke, kita lanjutkan ice breaking. Nah, monggo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar saja. Berdiri berjejer, berdiri berjejer. Ya, berjejer memanjang. Memanjang, monggo Pakung monggo makin di tengah atau di pinggir. Nah, yang saya mau Bapak Ibu untuk tangan sebelah kanan ke atas, yang sebelah kiri nunjuk. Nah, ininya agak permainannya adalah ya, jika saya mengatakan Diko, silakan ambil jari temannya yang di sebelah kanan. Yang mau diambil bisa menghindar. Ya, jika saya ini agak mepet dulu. Ngambilnya pakai kanan atau tangan kiri? Pakai kanan langsung dibunyikan aja. Oke, langsung diputar ini telepon. Gitu. Begini ya. Jika saya berkata Diko, nah Bapak Ibu langsung mengambil jari teman di sebelahnya, langsung set itu. Ini kan langsung Jari berarti yang ini. Pak Fikir berarti ke sini. Bu Nisa ke sebelah. Iya, betul. Tangkap jari temannya. Baik, ini melatih konsentrasi dan fokus Bapak Ibu guru semuanya. Siap dimulai ya? Konsentrasi. Di sebuah desa terpencil terdapat keluarga bahagia dengan 3 anak kembar. Diki, Dino, dan Tadi petunjuknya itu jika saya bilang Diko, namanya Diki, Dino, Dito, Diko. Ulangi ya. Kita ulangi, yuk. Posisi tangan, konsentrasi. Di sebuah desa terpencil hiduplah keluarga bahagia dengan 3 anak kembar yang bernama Dito, Diko. Sekali lagi ya, konsentrasi.
konsentrasi. Gitu loh dicekal. Pak pikir mau pegang siapa? Pak itu mesti tak pegang. Oh iya. Konsentrasi satu kali lagi ya Bapak Ibu. Ngapunten. Pada suatu hari, tiga anak kembar tersebut disuruh oleh orang tuanya untuk berbelanja di sebuah warung. Tetapi ada salah satu anak yang menolak, bernama Dini, dan selanjutnya diganti oleh Tito. Dan akhirnya yang berangkat adalah Tito. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Bukan murid ngomong. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih. Tadi cuma permainan saja ya, biar tidak mengantuk. Nah, selanjutnya akan saya mulai tentang budaya positif, bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang pertama ada disiplin positif, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, tentang materi ini nanti kita akan membahas bersama-sama bagaimana dengan disiplin positif, perilaku, kebutuhan, dan sampai dengan nanti mungkin ada sedikit praktek tentang segitiga restitusi, tentang disiplin positif. Bapak Ibu, dengan disiplin positif di benak Bapak Ibu guru semuanya, kata disiplin itu seperti apa? Monggo bisa sharing, silakan Mbak Nisa. Terima kasih Ibu Dian Rahmawati. Menurut pendapat saya, disiplin itu terkait dengan sesuatu yang sesuai dengan melakukan sesuatu norma atau aturan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di tempat itu, berarti kita sudah melakukan satu tindakan disiplin. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada, jadi tadi bisa mengatakan bahwa melakukan sesuatu sesuai dengan norma. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Monggo Bu Sri menambahkan. Terima kasih. Menurut saya, sesuatu dikatakan disiplin berarti yang pertama memang ada kaitannya dengan aturan atau norma. Kemudian ketika kita mengatakan disiplin, itu berarti selalu bayangan kita itu sesuatu yang tegas, jelas, teratur, tidak ada yang keluar dari jalur seperti itu. Terima kasih Bu Sri, tadi tegas, teratur, tidak ada yang keluar dari jalurnya, atau tidak ada yang keluar dari jalurnya. Itu menurut Bu Sri. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, ada nilai-nilai kebajikan yang harus
diterapkan oleh anak didik kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan atau apa itu nilai-nilai kebajikan tersebut. Silakan Bu Fitri. Nilai-nilai kebajikan menurut saya adalah hal atau sesuatu yang dianggap berharga. Jadi sikap perilaku kita yang baik itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Contohnya saling menghormati, kemudian bertanggung jawab, kemudian tertib, kemudian tidak merendahkan orang lain, komitmen, ya, tegang rasa, toleransi dan sebagainya. Terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan, ada bertanggung jawab, saling menghargai dan sebagainya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, dengan disiplin positif, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian, dan juga dengan hukuman. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi kita mengacu pada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berangkat bekerja ke sekolah, nah, dari dalam diri Bapak Ibu memiliki motivasi dari 3 ini, menurut Bapak Ibu yang dipilih yang mana? Silakan. Terima kasih Bu Dia. Menurut saya pribadi dulu ketika di awal itu memang motivasi saya ketika menjadi guru, ya, dalam hal ini adalah ASN, aparatur negara, itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan berupa gaji, ya. Secara realistis itu motivasi saya, tapi setelah berjalannya waktu, hal itu motivasi pribadi saya tidak lagi satu-satunya adalah berupa penghargaan gaji. Ada hal lain seperti nilai-nilai yang kami yakini atau saya yakini, yaitu menghormati, kemudian mengeksplorasi diri, kemudian mengembangkan diri. Betul sekali. Seperti itu. kita bertanggung jawab, kita mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Seperti itu, okay? Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Di suatu kelas ada Ibu Rosi. Ibu Rosi itu sebagai wali kelas 12-5 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Namanya adalah Findra. Beberapa anak telah mengeluhkan Findra yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah, jika Anda Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Rosi, apa yang akan panjenengan lakukan? Kira-kira alasan Findra melakukan hal seperti itu kenapa? Nah, ini alasan Findra yang pertama adalah karena dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti ini kebutuhan dasar manusia yang Findra butuhkan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, alasan Findra yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kayak seperti caper gitu ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Findra adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kan dengan meminta paksa tersebut temannya akan takut. Maka Findra sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Findra jadi berkuasa di kelas. Nah, temannya pada takut. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan atau yang dibawakan orang tua, sedangkan bekal teman-temannya itu bervariasi, maka Findra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang selanjutnya yang lambat karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, Findra ini memenuhi kebutuhannya akan kesenangan dia sendiri. Jadi kalau diperhatikan raut wajah temannya, dia itu merasa bangga, merasa senang. Maka kebutuhannya adalah kesenangan. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, di sini kadang kita sebagai guru itu kalau menghadapi anak didik yang kadang tidak bisa diatur, itu tidak menutup kemungkinan ada rasa kita menjadi ya betul, jengkel. Nah, kadang jadi begini, menghardik, menunjuk-nunjuk anaknya titik. Dan guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian yang pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan berbuat seperti seharusnya kamu itu harus seperti ini. Nah, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah contoh dengan pembuat rasa bersalah. Nah, dengan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, itu masuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini guru berbuat
memantau, yaitu penghitung dan pengukur Bapak Ibu. Nah, contohnya adalah Ibu berkata seperti ini, apa peraturannya? Nah, seperti itu. Kemudian dari teman, posisi kontrol teman dan pemantau itu sudah masuk ke identitas berhasil atau sukses. Dan ini motivasinya adalah masih mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini contohnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita ini, keyakinan apa yang sudah kita laksanakan, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk murid dampaknya pada murid. Jadi murid itu akan dapat mengevaluasi diri dan bagaimana murid itu dapat memperbaiki dirinya. Nah, di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Selain itu, posisi kontrol sebagai manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer juga bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu, sehingga dapat terima identitas positif pada diri murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan sekolah, Bapak Ibu? Ya, Kenapa? kalau peraturan itu tujuannya adalah menertibkan siswa di lingkungan kelas, sedangkan keyakinan itu berisi nilai-nilai yang diyakini yang bersifat universal untuk dipegang sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan peraturan sekolah yang ada. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah ada contoh kasus untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu kasus tentang Sania tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Imelda. Nah, dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kasus yang pertama, Sania tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Imelda. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikutnya,
Baik Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, Bapak Ibu, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu menstabilkan identitas. Contohnya misalkan pertanyaannya seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan akan mengenali mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya dari validasi tindakan yang salah adalah seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan kepada anak tersebut, pasti kamu ada alasan atau punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Tanyakan karena seperti tersebut. Nah, atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus misalkan jika ada anak yang berbuat sampai memukul. Kemudian menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya misalkan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, nilai-nilai yang telah kita sepakati itu seperti apa? Tanyakan kepada anak tersebut. Kelas yang ideal itu seperti apa? Dan seterusnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi presentasi tentang budaya positif. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab atau masukan dari Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu JGP yang sudah banyak menjelaskan tadi tentang budaya positif. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Murid kita itu di kelas kan tentunya memiliki kebutuhan dasar yang mungkin berbeda-beda. Pertanyaan saya, apakah guru harus memenuhi semua kebutuhan murid? Mengingat bahwa murid yang membuat masalah itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mino atas pertanyaannya tadi, bahwa apakah guru harus memenuhi semua kebutuhan murid, sedangkan tidak semua murid terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau menurut saya dengan pembelajaran budaya positif yang sudah saya dapatkan, bahwa guru tidak diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan murid, terutama kebutuhan yang berada di luar lingkup pendidikan, seperti misalkan kebutuhan dasar, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu, untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh Bapak Ibu itu tidak harus dipenuhi. Jadi tugas utama Bapak Ibu guru itu adalah membimbing, menuntun anak didik kita supaya
pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih Bung Inu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya buka pertanyaan kembali, mungkin masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu CGP. Sungguh pemaparan yang luar biasa. Pada kesempatan ini tadi saya mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa dari pemaparan yang sudah dipaparkan. Terutama inti yang dapat saya pahami di sini adalah bahwa setiap murid itu ternyata memiliki kebutuhan dasar. Terutama tadi sudah dijelaskan bahwa setiap murid itu minimal punya 5 kebutuhan dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang dapat saya simpulkan lagi adalah bahwa seorang guru tidak harus dituntut untuk bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, karena memang dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan pihak-pihak yang lain, terutama orang tua. Seperti kita pahami, salah satunya misalnya adalah tentang kebutuhan survival, bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makan dan minum. Kalau kita bayangkan setiap guru harus memenuhi urusan makan dan minum siswanya, betapa repotnya kita. Itu. Kemudian saya tadi benar-benar sangat tersentuh dengan materi segitiga restitusi. Bagaimana di situ digambarkan seorang guru mencoba melakukan pendekatan ketika ada murid yang sudah melakukan kesalahan, tapi guru tersebut tidak langsung emosi menanggapi, tetapi menggunakan pola-pola dalam segitiga restitusi untuk mencari tahu akar permasalahannya seperti apa, menggali lebih dalam, sehingga kemudian murid diharapkan bisa menemukan sendiri masalahnya apa dan menemukan ide inisiatif untuk mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Itu pemahaman, informasi, pengalaman yang saya terima dari diseminasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ustri atas tanggapan dan masukannya. Untuk selanjutnya saya buka kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan pertanyaan atau masukan kembali untuk materi penerapan budaya positif di sekolah. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Silakan Pak Mikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak. Yang pertama saya doakan semoga nanti panjenengan bisa sukses dan betul-betul lulus sebagai guru penggerak. Yang berikutnya, setelah melihat pemaparan yang Ibu sampaikan, saya merasakan ada hubungan antara segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Nah, misalkan segitiga restitusi itu dan keyakinan kelas sudah dilaksanakan, menurut Ibu, apakah kesepakatan kelas itu masih diperlukan? Demikian yang bisa saya tanyakan, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Mikin sangat bagus sekali. Jadi tadi saya ulangi pertanyaannya, bahwa ketika sudah melaksanakan segitiga restitusi, apakah sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu masih berlaku? Maka dia Pak Mikin. Nah, menurut pemahaman saya bahwa meskipun telah dilakukan segitiga restitusi, nah
kesepakatan kelas yang sudah diyakini, keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh seluruh kelas, baik guru dan murid. Nah, kesepakatan itu tetap harus dilanjutkan atau dilaksanakan. Nah, untuk segitiga restitusi ini dilaksanakan apabila ada yang melenceng atau melanggar dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, seperti itu Pak Mikin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya buka pertanyaan kembali, mungkin masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu kesempatan yang diberikan, terima kasih. Pertama saya sampaikan, wah luar biasa sekali, Ibu memang luar biasa. Yang pertama, tanggapan saya terkait dengan disiplin positif. Satu, terkait dengan posisi kontrol guru. Nah, kita itu kalau memang ideal itu ya sulit untuk bisa ideal. Karena apa? Manusia itu ada terpengaruh terkait dengan style atau gaya. Jadi dikasih apapun kalau sudah stylenya balik lagi. Ya, maka ideal ini nanti kita kembalikan kepada kodrat atau aset yang ada. Jadi kodrat siswa atau adik itu kan mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Jadi dari latar belakang yang berbeda-beda itulah maka kita harus mengenali bagaimana cara yang tepat untuk memberikan hal yang tepat pada siswa tersebut. Ada siswa yang memang harus digunakan posisi kontrol berteman. Jadi pasnya kita harus posisi berteman, aman pas. Jadi kita kenali dulu itu. Ada siswa yang memang sulit untuk diberi teman, dia harus memang diberikan merasa bersalah. Ya, jadi kita lihat dulu. Terus ada juga yang memang harus diberikan yang terakhir. Jadi ada yang diajak gini nggak bisa, akhirnya harus posisi kontrol yang mana yang kita berikan. Jadi ideal itu menurut saya juga sebuah yang relativitas. Ya, relativitas. Jadi anak yang dilem terus malah gak berubah, di los terus nggak harus diberi sedikit apa ya, fisik atau bukan fisik ya, olahraga supaya dia itu memang cita-citanya kan pengen tentara. Dia itu senang sekali kalau disuruh lari-lari, itu bukan hukuman itu kan apa, dia akan menunjang cita-citanya. Nah, jadi kita harus menganalisis kembali terkait dengan kodrat siswa tersebut sehingga nanti kita akan pas. Tidak harus A dan B, tapi kita harus menyesuaikan diri sehingga kembali pada kodratnya siswa tersebut. Terima kasih, itu adalah tanggapan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu calon guru penggerak. Di sini saya hanya akan menyampaikan tanggapan saya terutama terkait dengan budaya positif di sekolah. Seperti apa yang tadi sudah panjenengan sampaikan, bahwa budaya positif sejatinya adalah penanaman nilai-nilai yang sifatnya universal, dan sebagaimana pula yang tadi saya pahami dari apa yang panjenengan sampaikan, di sini saya dapat merasakan betapa pentingnya ternyata memahami dulu kebutuhan dasar dari siswa kita, karena setelah kita memahami kebutuhan dasar mereka, ketika nanti terjadi hal-hal yang dianggap melenceng dari keyakinan
sebagai manajer, atau dalam hal ini berarti posisi kontrolnya sebagai manajer. Karena memang biasanya kalau kita lihat siswa itu kalau melakukan kesalahan, mohon maaf, melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, itu kalau ditegur, apalagi kalau misal nada atau cara kita sedikit kurang pas, itu biasanya malah muncul dendam. Tapi dengan melihat apa yang tadi dipaparkan, bagaimana sangat luar biasa. Ternyata melalui segitiga restitusi itu tadi, insya Allah budaya positif bisa dilaksanakan dengan maksimal, karena di situ tidak ada kata-kata kasar. Seorang guru melayani siswa dengan maksimal. Guru tadi digambarkan bagaimana ketika ada siswa yang melakukan kesalahan digali dulu, mengapa kok terjadi pelanggaran seperti itu, kemudian ditanya kesepakatannya dari awal seperti apa. Akhirnya kan kita tahu, oh yang dimau siswa itu gimana, dia melakukan seperti itu ada alasannya. Tetapi di sini yang mau saya tambahkan poin plusnya adalah bahwa kolaborasi itu tetap menjadi poin utama, karena kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa berjalan sendiri. Siswa di sekolah itu tidak 24 jam. Artinya segala sesuatu itu harus dipersiapkan dari rumah. Ketika dari rumah mereka tidak beres, maka di sekolah nanti gurunya biasanya akan terseok-seok menghadapi siswanya. Jadi di sini kolaborasi, komunikasi antara guru dengan wali murid itu harus nomor satu. Jadi apapun yang terjadi nanti terhadap murid kita, kedua-duanya nanti akan bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sempat ada kekhawatiran pada diri saya tidak dapat menerapkan budaya positif dan segitiga restitusi di sekolah, karena membentuk kesadaran diri pada siswa itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Tetapi saya itu salah. Jadi penerapan budaya positif itu bisa diterapkan apabila kita sebagai guru, sebagai pendidik itu bisa memberi contoh dan panutan dalam menerapkan budaya positif itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati. Demikian pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai manajer dan dengan menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ini kenapa? Sakit. Ada izinnya ya? Ada. Oke baik anak-anak. Sebelum pembelajaran kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan. Tujuannya apa? Agar kelas menjadi tertib, betul sekali. Ada lagi? Agar disiplin pembelajaran menjadi menyenangkan ya dan nyaman. Nah sekarang kita buat kesepakatan kelas kita. Yuk sekretaris silahkan maju. Nanti ditulis di depan kalian mengungkap
dilaksanakan di kelas ini. Yuk silakan. Oke, judulnya kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya. Kita juga. Yang pertama, yuk silakan siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya untuk keyakinan kelas, silakan. Saya Bu. Silakan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, siapa yang ingin mengungkapkan pendapat kembali? Saya Bu. Silakan. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Yang ketiga, ada lagi, silakan. Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Betul sekali, yo. Guru dan teman. Yang keempat, Saya Bu. silakan. Tidak makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi nanti kalau istirahat kalian makannya di luar ya. Ini berarti sama menjaga kebersihan. Yang terakhir, Saya Bu. silakan. Meminta izin guru ketika ingin meninggalkan kelas. Meminta izin kepada guru